Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, kultum kali ini yang bertema anak durhaka kepada orang tua. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, sesuatu hal yang tak bisa kita ingkari bahwa jasa kedua orang tua kepada anaknya sangatlah besar. Seorang ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan susah payah, lemah, dan bertambah lemah, dialah orang yang meregang nyawa untuk melahirkan kita. Kemudian ia merawat, menyusui, kemudian membesarkan kita sampai kita bisa menjadi orang seperti saat ini. Banyak lika-liku hidup yang mereka alami, penuh dengan perjuangan yang mereka hadapi. Itu semua mereka lalui hanya demi untuk melihat kita tersenyum dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasanya di dalam Al-Qur'an yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya yang mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Quran surat Al-Aqab ayat 15. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, begitu pula dengan sang ayah, tak kenal panas dan hujan, tak juga kenal letih dan susah. Itu semua ia hadapi hanya untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya. Sehingga tidak heran jika kedua ayah dan ibu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh sang anak. Bahkan hak orang tua kita tersebut beriringan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, ibu bapak. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, durhaka kepada kedua orang tua kita adalah dosa besar, sebab hal itu sangat bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan agama Islam juga melarang kita untuk durhaka kepada orang tua. Bahkan durhaka Allah masuk akan ke dalam golongan dosa besar yang beriringan dengan dosa syirik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Arm, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa besar itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, durhaka kepada kedua orang tua. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya lagi,
Apa sumpah yang menjerumuskan? Beliau menjawab, sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seseorang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Gus Bin di mana saja berada. Dari hadis tersebut jelaslah bahwa durhaka kepada orang tua itu merupakan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan di nomor 2 setelah dosa syirik atau menyekutukan Allah. Maka dari itu kita sebagai umat muslim yang baik jangan durhaka kepada orang tua. Sebab durhaka kepada orang tua, Allah bala di dunia, Allah segeralah siksanya, yaitu neraka. Bahkan ulama mengatakan bahwa orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta tak akan pernah mencium bau surga. Adapun perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kedurhakaan terhadap orang tua adalah sebagai berikut. Pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan ketidaksukaan seperti kata ah atau cis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya mengatakan ah dan cis. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, mengucapkan atau melakukan yang menyakiti hati orang tua, yang menyebabkan keduanya menangis atau bersedih. Yang ketiga, beraut muka masam dan cemberut di hadapan mereka. Yang keempat, menghina atau mencela orang tuanya. Yang kelima, memandang sinis kedua orang tuanya, yaitu memandang dengan pandangan atau sikap merendahkan, menghina, ataupun karena benci kepada kedua orang tuanya. Yang keenam, merasa malu mengakui atau menyebut mereka sebagai orang tua. Yang ketujuh, memerintah kedua orang tua, seperti memerintah ibu untuk mencuci, menyapu, dan memasak, sedangkan kita sendiri mampu untuk melakukannya. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, banyak kisah-kisah anak durhaka yang Allah abadikan dalam hadis dan dalam sejarah. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, dari kisah ini dapatlah kita ambil hikmah bahwa satu kesalahan yang kecil pun jika itu menyakiti perasaan kedua orang tua, maka itu sudah menjadi syarat turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kita sampai menghinanya, menyatrunya, menyakitinya, bahkan memukulnya. Naudzubillah min dzalik. Pasti itu akan menurunkan murka Allah yang jauh lebih besar, yaitu neraka tempatnya. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, demikianlah kultum singkat ini. Semoga apa yang kita dengar bersama bisa menjadi sebuah petunjuk. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.